Kita hari ini akan membahas mengenai pentingnya hukum untuk UMKM. Dan mungkin udah dibahas sedikit bahwa kenapa penting hukum untuk UMKM, kenapa UMKM sendiri bahkan penting begitu. Nanti kan kita kupas lebih lanjut. Tapi sebelumnya tentunya saya berterima kasih juga lah sama teman-teman panitia, moderator, dan juga Landak yang menyebabkan seminar hari ini bisa berjalan begitu. Oke, next. Sedikit tentang saya, tadi sudah dijelaskan. Sekarang ini kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang, kalau kenalan juga bahkan belum belum tentu sayang begitu ya. Jadi mending kenalan begitu. Jadi saya seorang advokat, saya managing partner di law firm saya sendiri yaitu Pribadi Rendain Partners yang sekarang bekerja sama dengan Landak tentunya. Yang kedua, saya juga tenaga ahli hukum di Kementerian Keuangan Republik Indonesia di kantor pusat kebetulan di Jakarta. Lalu yang ketiga, pendidikan terakhir saya adalah S2 atau Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Dan saya juga merupakan pengurus di Pradi cabang Bekasi Raya. Gitu. Saya salah satu ketua bidang di Pradi. Begitu. Pradi kalau teman-teman tahu mungkin pada udah nggak asing lah ya. Pradi itu adalah organisasi advokat yang salah satu yang paling pertama dan terpercaya lah. Begitu. Oke, cukup tentang saya. Next. Oke, kita harus berterima kasih juga sama Landak. Itu yang menyebabkan semua webinar minggu ini atau hari ini bisa terlaksana begitu ya. Sebenarnya Landak itu apa? Mungkin saya jelasin singkat adalah intinya berangkatnya Landak atau mulainya Landak itu dari keprihatinan atas rendahnya kesadaran hukum tentunya, legal awareness-nya rendah di Indonesia, dan juga kita sadar bahwa akses terhadap pelayanan hukum dengan harga yang terjangkau dan akurat dan tepat dan dapat dipercaya itu nggak gampang di Indonesia. Masih banyak yang mikir, oh pengacara itu identik dengan mahal, oh konsultasi hukum itu identik dengan mahal, atau enggak ya udah deh saya nanya ke teman saya aja, atau ya udah deh saya nanya ke Google aja begitu. Padahal kalau mendapatkan saran hukum yang tidak tepat dari pihak yang tidak berkualifikasi, itu sama aja kita sakit tapi salah minum obat gitu. Oke, dan Landak di sini hadir untuk menjembatani kebutuhan itu. Memastikan bahwa kalau teman-teman punya handphone, tinggal download itu semua konsultasi hukum. Bahkan kita juga, setahu saya Landak melayani banyak teman-teman mahasiswa hukum yang nanya soal tugas gitu ya, bingung soal tugas, cuman dengan Rp15.000 sudah bisa konsultasi hukum dengan lawyer gitu. Oke, next. Nah, kita masuk nih ke materinya. Jadi hal pertama yang biasanya menjadi kebingungan atau yang perlu diperhatikan dari UMKM dari sisi hukum begitu ya, tentunya adalah bentuk dari badan usaha atau badan hukumnya. Apakah mau badan hukum doang atau mau badan usaha aja atau dua-duanya atau gimana begitu. Nah, ada tiga yang paling umum biasanya terjadi di UMKM. UMKM itu artinya teman-teman yang mungkin nanti mau mulai bisnis gitu ya. Apakah misalnya bikin kafe atau mungkin sekedar jualan barang, bikin kaos distro, atau mungkin misalnya oh saya mau coba bikin kantor hukum, atau saya misalnya teman saya ada yang desain nih, atau saya anak hukum tapi saya juga mau pengen desain gitu ya, bikin desain agency deh misalnya. Itu apa sih yang paling umumnya bentuknya gitu. Yang ada tiga di sini. Yang pertama tentunya yang nggak peduli sama sekali gitu ya, udahlah yang penting jalan dulu gitu ya. Yang paling sering ditemuin kan yang begitu ya, jadi tidak memiliki badan sama sekali. Yang kedua itu CV atau persekutuan komanditer, CV gitu ya. Dan yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas. Ini tiga yang paling umum ada di UMKM di Indonesia. Oke, tentunya dengan kelebihan yang beda-beda. Maksudnya kenapa sih orang lebih milih satu dibanding dengan yang lain? Tentunya pasti ada keuntungan atau perbedaannya di situ. Nah, kalau kita coba lihat, tentunya yang tidak memiliki badan itu ya apa sih keuntungannya kalau nggak memiliki badan? Ya nggak ribet untuk masalah permodalannya yang orang nggak diatur kan terserah suka-suka begitu loh. Modal 10.000 pun bisa gitu kan. Atau Rp50.000 pun bisa jadi begitu sih usahanya. Terus keuntungan juga menjadi milik sendiri, artinya nggak ada urusan campur sama orang lain. Kalau bikin sendiri ya untuk dirinya sendiri begitu. Terus lagi-lagi juga tidak ada keterbatasan dalam pengelolaan, nggak diatur-atur begitu ya. Kalau misalnya bedanya mau undang-undang PT kan mengatur sekali tuh ya bagaimana cara pengelolaan, tata kinerjanya untuk perseroan terbatas. Terus juga yang tadi
masih nyangkut dengan bebas mengelola, ya untungnya adalah ya keputusan mudah diambil, cepet lah gitu ya, suka-suka. Toh ini nggak ada bentuk formalnya. Oke. Terus kalau gitu apa untungnya CV begitu ya? CV itu adalah dia ada keuntungan pajak begitu ya. Dia sudah berbentuk badan usaha. Jadi di mata investor, di mata orang lain ini lebih teratur, tertata, lebih profesional, lebih bisa dipercaya lah begitu ya. Terus juga keuntungannya juga walaupun dia sudah mulai tertata, dia masih fleksibel karena bentuknya masih badan usaha doang, alias tidak punya badan hukum begitu. Terus juga kecepatan pendirian dan juga batasan permodalan juga masih kecil. Nah, sekarang PT. PT kan orang ngerti, waduh, PT ini bikinnya nggak yang paling mahal di antara semuanya memang bikin PT begitu ya. Terus juga nggak gampang juga. Terus ada undang-undang PT yang mengatur sedemikian rupanya. Terus juga ada kewajiban pajak dan segala macamnya. Tapi tetap semua keribetan yang atau kita anggap keribetan itu pasti datang dengan eh, tambahan privilege ataupun akses-akses ataupun fasilitas-fasilitas yang menyebabkan PT tetap menjadi menarik begitu. Yang pertama adalah karena dia satu-satunya di antara yang lain yang berbentuk badan hukum, artinya tanggung jawab pemiliknya terhadap PT tersebut sangat terbatas. Artinya apa? Contoh paling gampang lah ya, tidak ada lagi pemisahan, tidak lagi digabung antara harta milik badan milik usahanya dengan harta milik pemilik. Gitu. Jadi udah nggak ada tuh dibilang bahwa oh kalau pemiliknya atau si usahanya berhutang, terus si pemiliknya harus tanggung jawab. Kalau di PT nggak begitu. Jadi emang sudah dipisahkan begitu ya. Terus juga aksesnya lebih mudah terhadap modal. Kenapa? Karena sistem kepemilikan saham di PT itu jauh lebih mudah untuk dipindah tangankan, untuk dijadikan jaminan. Karena dia bentuknya adalah terlepas dari atau terpisah dari pemiliknya. Jadi ketika ada investor mau masuk, investor mau invest, ada investor mau meminjamkan uang untuk akses modal begitu ya, itu dia lebih mudah menakar atau mengukur kira-kira timbal baliknya ke saya seperti apa ya sebagai penyedia dana begitu. Lalu yang berikutnya adalah memberikan kesan yang lebih profesional dan reputasi. Iya, tadi memang entah kenapa di Indonesia ini stigmanya adalah kalau mau profesional itu PT bentuknya. Walaupun sebenarnya saya tahu saya klien saya juga beberapa yang CV dan itu bahkan CV-CV ini lebih besar daripada PT-PT lain yang saya handle juga gitu loh. Jadi sebenarnya nggak menakar apakah PT paling besar, CV lebih kecil pasti kok nggak juga. Cuman entah kenapa di mata publik ada yang masih meninggalkan kesan bahwa kalau PT itu lebih profesional daripada si CV. Yang keempat, kelangsungan perusahaan lebih terjamin. Iya, betul. Karena tadi saya bilang juga mengenai kepemilikan begitu ya. Kepemilikan ini sangat mudah karena bentuknya kayak kepemilikan saham tuh kayak kita megang apa ya? Megang aset uang. Jadi ketika terjadi sesuatu, pemindah tanganannya itu juga secara hukum jauh lebih mudah. Misalnya meninggal dunia, maka ya kalau CV kan lebih sulit begitu karena tidak ada bentuk takarannya berapa sih yang akan dipindah tangankan ke ahli waris. Apalagi kalau nggak memiliki badan ya, jangan harap deh, itu susah juga tuh. Kalau PT jelas misalnya Bapak A itu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dia memiliki saham PT ABC sebesar 30%. Ya udah, itu yang pindah. Itu yang pindah ke ahli warisnya. Kalau memang harus dibagi maka 30 misalnya persen dibagi ada dua ahli waris ya 15%, 15% misalnya gitu. Jadi jauh lebih mudah secara perhitungan. Oke. Sementara itu dulu, next, lanjut. Nanti kalau ada lagi kita bahas lagi. Next. Nah, ini tadi kekurangannya. eh Pastinya lawannya yang tadi saya udah sambil jelasin yang tadi juga udah menyinggung sedikit gitu ya. Kelemahan-kelemahannya yang pasti yang paling utama adalah ketika dia masih berbentuk badan usaha atau bahkan tidak memiliki badan, maka bisnis tersebut segala resikonya itu ditanggung langsung oleh pemilik. Ketika kita sudah bikin PT, maka resikonya terpisah antara resiko usaha dengan resiko personal. Gitu. Kebetulan saya juga lagi mendampingi, sebentar maaf saya minum ya. Kebetulan saya lagi mendampingi Kementerian Keuangan sebagai kreditur atas pilot atau bangkrutnya suatu badan usaha. Kebetulan yang badan usaha ini yang bangkrut adalah CV bentuknya di daerah. Kalau dia bentuknya PT, maka tentunya yang akan disita untuk pembebasan utang itu hanyalah harta dari PT tersebut.
Kebetulan karena dia CV, maka yang disita untuk pembebasan adalah sampai dengan seluruh harta pribadi si sekutu ataupun pengurus aktifnya. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan perbedaan utamanya bahwa kalau kita badan hukum maka ada segregasi of pertanggungjawaban. Sementara kalau di badan usaha doang yang mana tidak memiliki badan ataupun CV bentuknya itu tidak ada hal itu. Gitu ya. Next. Oke, ini kalau kita mau lihat satu persatu perbedaannya antara PT dengan CV begitu ya. Kalau kita lihat dari bentuk perusahaannya sudah pasti adalah berbadan hukum. Kalau PT, CV itu bukan sesuatu yang berbadan hukum. Oke. Kalau dari ketentuan pendiriannya nanti bisa dibaca nih ketentuannya ya. Bahwa PT minimal 2 orang dan segala peraturannya yang ada di Undang-Undang PT Cipta Kerja. Oke. Sementara CV itu jauh lebih sedikit requirement-nya. Ya, saya yakin teman-teman yang nanti mahasiswa hukum gitu ya sudah paham lah caranya membedakan antara CV dengan PT dengan unsur undang-undangnya seperti itu. Next. Nah, kalau dilihat dari penamaan perusahaannya gitu ya, penanaman di PT harus didahului dengan PT atau tidak boleh mirip dengan PT yang sudah ada. Ini penamaan, ini agak ini nih. Uh, Typo nih, bukan penamaan harusnya. Gitu ya. CV tidak memiliki aturan khusus untuk penamaan, jadi bisa saja memiliki nama yang mirip atau bahkan sama dengan CV lainnya. Dilihat dari modalnya tentunya CV nggak ditentukan, ya, jadi dia tidak ada strict regulation regarding modal. Sementara kita bicara PT, maka modal dasarnya minimal adalah 50 juta. Dengan modal yang disetorkan paling tidak 25%. Oke, berarti kalau 100 juta, maka yang disetor minimal adalah 25 juta. Itu yang harus masuk ke dalam kas di awal. Gitu. Next. Nah, dilihat dari kepengurusan. PT minimal 2, CV juga kebetulan sama 2 begitu ya, persero aktif dan persero pasif. Dilihat dari kegiatan usahanya, PT itu bisa semua. Jadi dia yang aksesnya terbuka paling lebar adalah PT, sementara CV itu hanya terbatas pada perdagangan, kontraktor, perindustrian, perbengkelan, pertanian, dan percetakan dan jasa. Nah, berikutnya dilihat dari proses pendiriannya. Jadi kan tadi mungkin teman-teman mikir, oke, ini ada bagus, ada jeleknya. Terus prosesnya berapa lama? Apakah sebulan, setahun, 10 tahun, 50 tahun begitu kan? Maka PT itu ya kurang lebih kalau kita bicara data teman-teman yang mau mendirikan itu sudah lengkap, maka sepengalaman saya itu 2 minggu juga udah jadi gitu PT-nya. Ini di luar dari pembuatan rekening bank, NPWP gitu-gitu ya. Maksudnya PT-nya sudah berdiri secara sah terdaftar di Kemenkumham itu sekitar 1 sampai 2 minggu paling lama. Sementara CV itu biasanya lebih singkat ya, mungkin 1 minggu sudah bisa selesai. Gitu. Next. Oke, tadi kita udah bicara masalah bentuknya. Ya, kita udah bicara masalah bentuknya, kita udah bicara mengenai bedanya apa sih antara bentuk-bentuk badan usaha nih, antara yang CV, PT, bahkan yang nggak ada bentuknya gitu ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai perizinan. Jadi jangan sampai kita punya culture bahwa ya udahlah nanti aja perizinan gitu ya. Kalau emang udah jalan baru kita urus. Kenapa jangan? Karena memiliki perizinan atau mengurus perizinan secara tepat dari awal berusaha itu tuh kayak kita minum vitamin badan kita. Artinya kita mencegah adanya penyakit-penyakit dalam hal ini ya sanksi lah, denda lah, peringatan lah dari pihak berwajib begitu yang bisa nantinya malah menghambat usaha kita. Sama kita kan minum vitamin kan supaya sehat. Supaya sehat, supaya apa? Supaya nggak mengganggu hari-hari kita. Ya persis lah mirip-mirip begitu. Nah, memang sekarang sudah banyak dipermudah begitu ya. Jadi kita ketika kita berusaha bikin usaha tentunya kan kita nggak mau terlalu terbanyak direpotkan oleh yang namanya perizinan lah. Kita jualannya udah susah masih disuruh ngurusin izin gitu ya. Kita nyari pelanggan, nyari kliennya udah susah nih masih harus di ngurusin izin. Sayangnya karena kita di negara Indonesia dan kita juga pakai fasilitas umum seperti jalan, perpajakan dan segala macam, maka perizinan ini jadi penting dalam rangka memastikan semuanya teratur, tertata dan terdata begitu ya.
Tiga yang paling utama dalam hal perizinan dalam hal ini adalah semuanya sekarang di OSS begitu ya, sudah pastinya. Utamanya di OSS, cuman kalau memang ada industri-industri tertentu yang harus di luar OSS berhubungan dengan kementerian yang bersangkutan. Tapi tiga yang utama adalah NIB atau nomor induk berusaha, izin usaha, dan izin komersil. Oke, next. Nah, sekarang kita pindah lagi. Tadi kita udah bicara mengenai bentuknya seperti apa. Oke, setelah bentuknya ada, maka si badan usaha ataupun upaya kita itu harus punya landasan. Landasan yang hubungannya sama regulator. Itu apa? Perizinan. Itu hubungannya sama regulator. Nah, sekarang kita jadi masuk ke ranah yang antara bisnis kita dengan pihak ketiga lainnya. Apakah itu dengan karyawan, apakah itu dengan vendor, apakah itu dengan klien, bahkan sekedar misalnya kita hobi fotografi gitu ya, terus kita mau start terima apa klien secara profesional begitu ya, tapi kita terima kliennya adalah oke, nanti bayarnya 50% ketika di awal, 50% atau 50% ketika acaranya selesai, misalnya wedding photography gitu ya. Sebelum fotonya dikasih semua. Terus ketika udah selesai si orangnya bilang, "Mana saya lihat dulu dong fotonya." Ya, dia lihat dulu hasil fotonya, ternyata dia nggak suka atau apalah. Nah, saya nggak mau lah bayar sisanya setengah lagi, saya nggak setuju begitu kan. Maka kan effort yang sudah dikeluarkan jadi sia-sia. Nah, disitulah karena gini, 99,99% kegiatan usaha, baik itu UMKM, mau itu menengah, mau besar, TBK begitu ya, itu terjadi berdasarkan suatu perjanjian. 99,99%. Tidak ada yang terjadi harusnya tanpa adanya hukum perjanjian. Entah itu sadar apa tidak dilakukan. Oke, bahkan sekedar deal-dealan di WhatsApp itu disitulah berperan hukum perjanjian. Bahkan kita telepon-teleponan gitu ya, deal-dealan harga, disitulah hukum perjanjian masuk gitu. Nah, sekarang yang jadi penting adalah saya yakin ini teman-teman yang anak hukum tentunya udah paham betul nih syarat sahnya suatu perjanjian. Ada 4 gitu ya, kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Saya rasa kalau ini udah menjadi hal yang umum diketahui oleh teman-teman hukum, tapi kalau di sini ada yang non hukum begitu, ada nggak ya di sini kira-kira yang non hukum ada? Moderator ini apakah khusus untuk hukum doang atau terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Oh, jadi untuk teman-teman yang mungkin bukan mahasiswa atau lulusan hukum, maka ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yaitu pastinya di antara para pihak harus ada kesepakatan. Ini yang paling basic ya. Kesepakatan ya, bukan berarti tanda tangan ya. Kesepakatan tidak sama dengan tanda tangan. Bahkan cuman bilang di WhatsApp, iya saya setuju, saya setuju. Asal bisa dibuktikan itu, maka itu bentuk kesepakatan. Kecakapan para pihak berarti memang para pihak itu berhak atau memiliki legal standing untuk melakukan perjanjian. Contoh, kalau kita melakukan perjanjian dengan orang yang sedang mengalami orang dengan gangguan jiwa, tentunya ya nggak bisa, karena dia namanya sudah gangguan jiwa. Tentunya tidak bisa dianggap dia cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Atau kita masuk ke perjanjian antara seorang dewasa dengan balita, tentu juga itu akan menjadi menghilangkan bagian kecakapan para pihaknya. Oke. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Iya, tentunya perjanjian di Indonesia itu harus memiliki suatu konteks yang spesifik. Jadi nggak bisa kita bilang, itulah kenapa makanya kadang-kadang MOU itu tidak bisa dianggap sebagai perjanjian. Kenapa? Karena MOU kurang spesifik. Dia terlalu general bahwa kami akan berjanji untuk mengupayakan kerjasama ini berlangsung. Ya terus apa? Mengupayakan itu apa? Parameternya apa? Ketika itu semua tidak jelas, maka bisa jadi itu bukan bentuk perjanjian yang dianggap atau diakui. Yang keempat adalah sebab yang halal. Tentunya apapun perjanjiannya, walaupun kita memiliki azas kebebasan berkontrak, saya tidak bisa seorang Hans gitu ya, tidak bisa berkontrak dengan misalnya dengan Mbak Raisa nih moderatornya begitu ya, bahwa saya akan menjual ginjal saya ke Mbak gitu ya, atau saya akan mencarikan Mbak Raisa ginjal anak di bawah 10 tahun karena itu tentunya human trafficking begitu. Nah, penjualan organ tidak dibolehkan di Indonesia, maka
tidak boleh. Walaupun dibilang ya kami sama-sama sepakat, ya terserah, nggak bisa karena itu bertentangan dengan hukum gitu. Jadi tidak bisa bertentangan dengan hukum, tidak boleh bertentangan dengan hukum yang sudah ada. Next. Nah, ini tadi ya mungkin udah malah udah saya singgung tadi di awal, mengapa kontrak itu penting, instrumen memantau, mengontrol tadi ya. Jadi ketika teman-teman memiliki kontrak antara misalnya Hans dengan Bapak X gitu ya, maka saya tahu kira-kira, oh batasannya Bapak X ini dia bolehnya ngapain, dia nggak bolehnya ngapain, hak dia apa, hak saya apa, kewajiban dia, kewajiban saya apa gitu. Itu juga satu hal yang menjadi penting, peran penting dari perjanjian di dalam suatu transaksi begitu. Yang berikutnya yang saya mau highlight adalah pastinya ini menjadi pagar untuk para pihak supaya tidak melenceng dari tujuan awal transaksinya. Misalnya, oh dari awal saya janjian dengan Bapak X ini, saya beli suplai daging ayam cincang nih, begitu ya untuk usaha bakso ayam saya. Itu perkiraan saya memang saya harus butuh suplai sebulan sekali daging cincang ayam segar ini. Ternyata Bapak X melenceng, bulan pertama sih penuh ini sebulan sekali di tanggal 10 misalnya, karena saya udah punya rangkaian proses yang lain begitu ya. Ternyata di bulan berikutnya kok melenceng tanggal 15, bulan ketiga kok melenceng tanggal 20, dan ini menyebabkan saya kerugian karena ya jadinya tidak sesuai dengan hitungan saya misalnya begitu ya. Nah ini dengan adanya kontrak yang spesifik dan jelas dan direview begitu ya dengan baik, bahasanya juga dibikin sebaik mungkin, itu menjadi pagar yang jelas bahwa oh harusnya tiap bulan ya tanggal 10 ya dikirimnya ya. Maksudnya dikirim apa? Oh maksudnya dikirim adalah dari tempat Bapak Y atau Bapak C gitu ya yang penjual daging itu harus sampai ke tempat Bapak A itu tanggal 10. Artinya nyampe hitungannya tanggal 10 bukan tanggal 10 dikirim kayak gitu. Itu kan menjadi hal-hal spesifik yang sebenarnya bisa diatur di perjanjian, dan itu akan sangat membantu menavigasi pelaksanaan kesepakatannya gitu loh. Jadi ketika kok Bapak melenceng sih, janjinya tanggal 10 nih, udah nyampe nih sekarang tanggal 12 baru nyampe. Terus ternyata emang ada salah wording di perjanjian yang bahwa dibilang bahwa dikirim tanggal 10. Ya dia bilang saya kirim kok tanggal 10, ya nyampenya tanggal 12 dia bilang gitu. Jadi hal-hal kecil gitu harus diperhatikan juga dalam sebuah kontrak. Karena dipastikan bahwa apa yang kita maksudkan atau kita intensikan itu memang harus tertulis dengan jelas dan terbahasakan dengan baik dalam perjanjian itu sendiri. Berikutnya adalah tentunya di dalam kontrak juga suatu hal yang wajar untuk mengetahui ini kalau ada masalah kita mau gimana. Pastinya kan musyawarah dulu lah. Kita di bangsa Indonesia kan mencintai musyawarah mufakat ya, walaupun seringnya gagal gitu ya. Tapi minimal ada upayanya lah begitu, harus ada musyawarah mufakat. Terus habis itu apa? Apakah ke pengadilan negeri? Apakah pengadilan negeri yang mana? Tempatnya siapa? Terus juga kalau emang tidak mau pengadilan negeri, apakah arbitrase? Begitu ya. Jadi mungkin orang mikir, masa baru mulai kerjasama udah mikirin cerai sih gitu. Itu kan kayak baru nikah tapi udah mau mikirin ntar cerainya di mana ya enaknya gitu kan. Iya, karena memang jauh lebih gampangnya begitu. Kita bicara bisnis maka bicara pahitnya dulu. Nanti kalau pahit seperti apa? Karena kalau manis semuanya bisa terima, teman-teman. Ya, kalau manis semuanya jalan lancar, untungnya triliunan gitu ya, 271 triliun misalnya gitu. Nah, itu kan semua orang bisa bisa menerima kayak gitu. Cuman kalau yang pahitnya kan nggak semua orang bisa menerima, dan memang sistem kita itu atau hukum itu dilihatnya harus sebagai semacam asuransi sih ya. Kalau teman-teman tahu asuransi kesehatan kayak BPJS gitu ya. Kita bayar, tapi kan syukur-syukur kita nggak pernah pakai, ya kan? Syukur-syukur kita nggak pernah pakai, syukur-syukur kita nggak pernah sakit untuk menggunakan si asuransi ini. Sama kayak hukum juga. Dari awal kita capek, kita pusing, syukur-syukur nggak pernah berfungsi kontrak ini. Syukur-syukur semua lancar, aman, tentram, wis lah mantap begitu pokoknya ya. Tapi kan kita nggak bisa menjamin itu. Oke, next. Nih contoh penggunaan kontrak begitu ya, yang kontrak pembelian mobil, misalnya leasing misalnya. Oh berapa sih cicilannya per bulan, maksimal berapa, berapa tenornya dan segala macam. Sewa apartemen bisa, sewa space kantor bisa, sewa lapak untuk jualan juga bisa. Ya, sewanya berapa lama, bayar per berapa bulan sekali, pembayaran sewanya termasuk listrik apa enggak. Terus kalau tiba-tiba ditendang gimana begitu ya, diusir dari lapak.
Berikutnya kontrak jasa profesional, misalnya ya tadi fotografer, desainer, arsitek, interior design kayak gitu kan, itu semua butuh kontrak untuk memastikan bahwa si klien tahu ekspektasinya apa dan si profesionalnya ini juga tahu batasannya apa kayak gitu, supaya nantinya ketika ada apa perselisihan ya udah jelas batas-batasnya gitu. Berikutnya kontrak pemasok supplier gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin nanti mau berbisnis, UMKM-nya adalah baju, terus yang intinya jual barang begitu ya. Pastikan kalaupun teman-teman jadi produsen tetap harus ada supply bahan bakunya. Nah, itu ketika supply bahan baku kan akan sangat menentukan dari kualitas barang yang teman-teman produksi. Entah itu makanan, entah itu fashion, entah itu apapun begitu. Nah, berarti ya teman-teman kalau sudah yakin dengan bisnisnya harus mencari supply yang baik dengan harga yang terjangkau, dan kalau udah ketemu kualitasnya baik itu harus dikunci. Ya, jangan sampai bulan ini kalian sama supplier A udah bagus atau bulan depan supplier A bilang, ah lu udah rame nih, anda udah rame, saya naikin deh harganya, saya nggak mau pusing lagi biar kan toh daripada anda pindah supplier bisa berubah loh kualitas barangnya kayak gitu kan, itu kan jadinya teman-teman sendiri yang rugi. Jadi harus diikat dengan perjanjian. Termasuk yang tadi adalah perjanjian mengenai pekerjaan konstruksi tentunya ya, itu juga sama lah intinya jasa kan, jasa konstruksi gitu. Next. Oke, tadi kita udah bicara panjang lebar, sekarang elemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu usaha atau bisnis UMKM adalah orang-orang di dalamnya. Ya, sorry moderator, sampai jam berapa waktu saya? Ini masih ada waktu nggak sekitar 20 menit lagi. 20 menit ya? Oke, 20 menit. Oke, karena hukum ketenaga kerjaan ini agak spesifik dan bisa panjang lebar kalau dijawab kita bahas satu-satu. Nanti paling di-share aja kali ini untuk bahannya ke teman-teman yang join gitu ya. Jadi saya coba agak cepat supaya ke-cover semua begitu. Oke, hukum ketenaga kerjaan di Indonesia ini ya beberapa contoh dasar hukumnya, nanti bisa dilihat saja gitu ya, nggak perlu kita bacain, ini juga nanti yang anak hukum pun bisa ngantuk ini ngelihatnya begitu ya. Jadi yang merasa pengen baca, mungkin merasa ingin tahunya luar biasa gitu ya, silahkan dicek aja gitu. Ini dasarnya yang sering dipakai begitu. Tujuan untuk hukum ketenagakerjaan pastinya adalah sebenarnya adalah menjembatani, mengatur hubungan antara pemerintah dengan pemberi kerja atau pengusaha, pastinya dengan juga si pekerjanya sendiri. Itu mengatur hubungan ketiga itu. Tapi terlebihnya adalah sebenarnya tujuan adalah untuk melindungi, karena gini, di dalam dunia kerja atau dalam dunia usaha itu akan selalu ada ketimpangan apa ya? Ketimpangan bargaining power. Kita bicara perjanjian, maka kita bicara bargaining power. Kemampuan daya tawar kita antara pekerja dengan pemberi kerja. Maksudnya apa? Ketika kita bicara mengenai, oh saya mau negosiasi nih, saya mau memberikan, kan itu timbal balik sebenarnya ya. Pekerja memberikan tenaganya, waktunya, pikirannya, sementara si pemberi kerja memberikan timbal baliknya adalah dengan gaji, upah. Tapi jumlahnya tidak seimbang antara pengusaha dengan pemberi kerja. Artinya apa? Pengusaha tinggal bilang, oh ya udah, saya mau ngasih gaji cuma 1 juta misalnya. Kalau Anda mau silakan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Masih banyak calon pekerja lain yang mungkin mau dibayar segitu gitu loh. Nah, untuk menjembatani bahwa oke, ini nggak boleh nih semena-mena kayak gini, ya, maka turut campurlah pemerintah dalam bentuk undang-undang ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan terhadap karyawan ataupun pekerja di Indonesia itu terjamin adanya, kesejahteraan juga terjamin gitu ya. Itu tujuan utamanya itu sebenarnya. Oke, next. Nah, ini sebenarnya beberapa elemen yang menjadi krusial untuk dipahami, baik untuk kita sebagai mungkin pekerja maupun kita yang mungkin nanti sebagai pemberi kerja yang akan mempekerjakan karyawan. Oke. Poin pentingnya adalah pasti yang pertama adalah upah, penggajian. Itu sudah diatur oleh pemerintah. Penggajian itu ada standar minimumnya, ya, komponennya seperti apa, itu semua sudah diatur. Oke. Yang kedua, waktu kerja.
Nggak juga kita kasih gaji misalnya 10 juta sebulan, yang mana lumayan misalnya gitu ya. Tapi orang disuruh kerja 1 kali 24 jam terus nonstop. Cuman boleh istirahat tidur 2 jam sehari, kan nggak boleh gitu. Itu juga udah dibatasi oleh pemerintah. Yang ketiga adalah status karyawannya. Apakah dia karyawan kontrak atau karyawan permanen? Sorry. Oke. Berikutnya adalah tadi udah status karyawan begitu ya. Berikutnya adalah aturan cuti. Ya, ada cuti yang misalnya diberikan oleh perusahaan, tapi ada juga cuti-cuti yang mungkin dijamin oleh pemerintah. Nanti kita bahas di belakang begitu ya. Next adalah aturan sakit. Oke, kalau misalnya tidak mampu bekerja karena sakit yang berkepanjangan misalnya, harus 2 bulan di rumah sakit, 3 bulan di rumah sakit, itu seperti apa? Dan yang terakhir adalah selama prosesnya sudah diatur, tapi di ujungnya selesai kita bekerja atau di PHK juga diatur oleh pemerintah untuk memastikan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja itu tidak semena-mena. Next. Berikutnya, ini tadi udah kita tahu ya ketenagakerjaan itu pentingnya apa, pengupahan ada standarnya, cuti juga ada standarnya, begitu ya, semua ada informasinya. Nggak boleh tuh sakit terus dipecat, PHK juga nggak boleh sembarangan, ada pesangon dan kawan-kawan. Berikutnya adalah yang penting juga diketahui dalam dunia bisnis, tentunya adalah ketika kita memang benar-benar menemukan masalah. Terus gimana? Apakah kirim preman? Apakah langsung lapor polisi? Apakah langsung gugat? Begitu ya. Tentunya itu adalah opsi yang bisa dipilih, silahkan begitu ya. Tapi yang biasanya paling umum dilakukan adalah dengan pembuatan somasi. Contoh misalnya, saya sebagai pengusaha bakso gitu ya, saya punya supplier uh, daging sapi. Nah, si supplier daging sapi ini saya udah bayar di awal bulan, untuk nanti di akhir bulan atau minggu depan tolong dikirim ya daging sapinya ya. Sebesar misalnya 100 kilo, 200 kilo begitu ya. Ternyata nggak dikirim nih. Nggak dikirim berarti kan menyebabkan kerugian pada usaha saya. Karena saya jadi nggak bisa beroperasi, saya harus nyari sumber baru dan segala macam. Ada kerugian angkanya. Maka salah satu yang bisa kita lakukan sebagai bisnis dalam hal ini adalah memberikan somasi. Atau mungkin contoh lain adalah hutang piutang gitu ya. Kita punya klien yang nggak bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu ya. Kita minta hak kita. Maka adalah bentuknya surat peringatan atau somasi. Somasi itu adalah sebenarnya bentuk itikat baik dari kita, si penerbit somasi, masih mau loh, oke loh, oke gue tahu nih, saya tahu Anda melenceng nih dari perjanjian ya. Tolong dong, ini saya berikan surat peringatan ya sebagai bentuk itikat baik. Tolong ditunaikan ya atau diselesaikan kewajiban-kewajibannya. Begitu. Jadi bentuknya adalah surat peringatan. Oke, karena surat peringatan atas prestasi yang telah gagal dilakukan. Sebelumnya dulu, belum? Somasi dulu? Iya. Nah, somasi itu ada dua. Ada somasi yang diterbitkan sendiri, ada juga somasi yang diterbitkan dengan menggunakan kuasa kepada pengacara. Tentunya kalau mungkin usaha teman-teman sudah selevel Indofood, Astra, nggak perlu lagi mungkin dengan pengacara. Itu pun mereka pasti pakai pengacara begitu loh. Tapi seringnya adalah untuk menunjukkan keseriusan atas surat peringatan ini digunakanlah kop surat pengacara, begitu. Dan juga untuk memastikan apa yang di drafting itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang mau diberitahukan. Next. Oke, kita tadi udah panjang lebar mengenai segala macam. Sekarang kita bicara mengenai hak atas kekayaan intelektual. Oke, mungkin tadi saya koreksi sedikit tadi yang melakukan di pembukaan gitu ya, bahwa UMKM harus punya paten gitu ya. Mungkin bukan paten tapi pendaftaran merek. Karena hak itu ada 7, ya ada 7 jenis hak atas kekayaan intelektual, paten, merek, hak cipta itu 3 hal yang berbeda. Ada juga indikasi geografis, ada juga sirkuit terpadu, ya ada rahasia dagang. Jadi itu hal-hal yang berbeda-beda. Cuman yang paling umum adalah merek. Pendaftaran merek itu untuk memastikan bahwa merek yang teman-teman jual, baik itu jasa maupun barang, itu terlindungi dan tidak dapat dipalsukan oleh orang lain. Kenapa penting sih merek ini? Karena merek ini adalah semacam alat pengenal atau identitas
yang akan dikenal oleh masyarakat luas, oleh target market teman-teman dalam sebuah bisnis maupun produk. Produk teman-teman kan kita taunya apa sih? Aqua, itu merek Aqua. Indomie itu merek. Oreo itu merek. Apalagi Indonesia, Johnny Andrean itu merek. Semua, Pepsodent itu semua merek. Gitu ya. Kita nggak tahu kan, kita nggak ada yang tahu kan Unilever itu nama PT-nya di belakangnya siapa? Apakah PT Unilever Indonesia atau Unilever Maju Barang Indonesia atau apa? Gojek itu merek. Tokopedia itu merek. Nama PT-nya bahkan bukan itu, gitu loh. Tapi pengenalnya adalah merek tersebut begitu. Nah, untuk mendapat perlindungan hukum, maka daftarkanlah merek tersebut ke Ditjen Haki begitu. Dan ketika sudah didaftarkan dan sudah terbit sertifikat mereknya, maka teman-teman pemegang sertifikat merek adalah pemegang hak eksklusif atas merek. Dan bisa mencegah atau menindaklanjuti kalau ada penyalahgunaan merek tanpa izin. Misalnya teman-teman punya merek bakso Dodo gitu ya, bakso Dodo ini udah daftarin, terus tiba-tiba karena rame di gang sebelah buka lagi bakso Dodo begitu. Nah itu bisa teman-teman gugat bahwa ini punya saya loh bakso Dodo. Anda sudah berapa lama nih jualan pakai nama bakso Dodo? Misalnya seminggu kali penghasilan tiap hari berapa, itu seharusnya keuntungan buat saya misalnya kayak gitu ya. Sementara kalau belum didaftarin nggak bisa apa-apa kita. Next. Oke, ini sedikit agak teknis gitu ya. Hal-hal yang perlu dipahami dalam pendaftaran merek. Tentunya sifat dari barang ataupun jasa, tujuan dan metode penggunaan, barang komplementernya apa, begitu ya, kompetisi di situ apa, saluran distribusi, konsumen yang relevan, dan asal produksi, begitu. Next. Terdapat 48 jenis kelas merek yang berbeda, begitu, dan itu semua berbeda-beda. Merek itu sangat first to file, artinya adalah perlindungan akan didahulukan atau diberikan kepada orang yang pertama kali mendaftarkan, bukan pertama kali menggunakan ya. Jadi pertama kali mendaftarkan di kelas merek tersebut. Misalnya, saya bakso, jualan bakso Dodo tadi begitu ya. Penjual bakso itu ada di kelas berapa sih? Apa kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 42 begitu ya. Di klasifikasi yang mana? Maka saya akan mendaftarkan, saya mau daftar brand bakso Dodo di kelas 42 misalnya. Nah, itu teman-teman harus tahu. Kalau emang nggak tahu bisa coba tanya atau cari search di Google mengenai listnya daftar-daftarnya ini. Atau kalau emang masih nggak yakin atau ragu bisa minta bantu ke Landak juga. Saya yakin bisa untuk sekedar cekin dong saya mau bisnis ini kira-kira kelas mereknya seperti apa ya. Gitu. Lalu yang ketiga adalah perlindungan merek itu dibatasi oleh negara yang didaftarkan. Misalnya, bakso Dodo didaftarkan di Indonesia. Terus orang ngeliat, bakso Dodo bagus nih di Indonesia ya. Saya buka deh bakso Dodo di Singapura. Apakah terus bakso Dodo bisa bilang, ini saya udah terdaftar di Indonesia, kok kamu pakai brand saya begitu ya? Tentunya nggak bisa, karena dia terbatas oleh teritorial negara. Next. Nah, ini yang menjadi penting juga bahwa pendaftaran merek itu bisa diterima atau ditolak. Dan jangka waktunya itu sampai dengan 1 tahun. Kenapa? Karena dilakukan banyak pengecekan, dilakukan banyak memastikan bahwa memang brand yang didaftar ini belum ada yang mirip-mirip atau bahkan yang sama persis begitu ya. Dan semuanya ini adalah pure wewenang dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Kemenkumham. Tidak ada yang bisa menjanjikan bahwa saya pasti bisa menjanjikan mereknya diterima pendaftarannya. Tidak ada. Ya, itu bahkan fast track pun nggak ada gunanya. Kenapa? Karena ini benar-benar pure manusia yang ngecek. Mereka butuh waktu, mereka butuh memastikan bahwa benar-benar nanti kalau sampai keluar sertifikatnya itu adalah eksklusif dan tidak mirip dengan merek manapun yang lain. Next. Oke, sekian dari saya. Semoga sharing session pagi ini, saya nggak bilang webinar lah ya, kita bilangnya sharing session lah. Kita juga sama-sama masih belajar. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman yang mendengarkan. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan dan bisa saya jawab, akan saya bantu jawab. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Hans atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali, Bapak. Dan tentunya ini membuka insight dan juga pengetahuan
kita baru terkait dengan betapa pentingnya ya hukum terhadap UMKM. Jadi para pelaku usaha ini tentunya harus paham betul gitu apa saja konsekuensi hukum dan apa saja yang perlu kita ketahui tentang hukum, karena hukum ini juga seperti yang disebutkan tadi bisa melindungi para pelaku usaha dan menjamin adanya kepastian hukum. Nah, oke teman-teman di Zoom, bagi teman-teman yang udah pengen nanya nih dan penasaran terkait dengan pemaparan materi dari Bapak Hans, boleh langsung aja teman-teman raise hand atau teman-teman ketik pertanyaannya di kolom chat Zoom. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman lain bertanya, Raisa izin bertanya ya Bapak. Nah, jadi tadi berbicara terkait dengan somasi. Misalnya nih, dari pelaku usaha itu sudah mengirimkan surat somasi kepada pihak keduanya. Nah, namun tidak mendapat respon atau adanya sikap itu atau itikat baik dari pihak kedua yang dikirimkan somasi tersebut. Nah, jadi kita sebagai pelaku usaha kira-kira apa yang bisa kita lakukan, Pak? Oke, jadi somasi itu sebenarnya biasanya dilakukan minimal 2 kali begitu ya, 2 kali sampai 3 kali sebelum ada upaya hukum lainnya. Jadi biasanya somasi pertama tuh diberikan waktu misalnya 14 hari ya untuk menanggapi atau tuntutan kita apa. Oh nggak ditanggapi, maka somasi kedua meluncur. Sama juga 14 hari lagi atau 7 hari biasanya gitu ya, lalu masih nggak ditanggapi, somasi ketiga meluncur. Ketika somasi ketiga masih tidak ditanggapi, maka pilihannya adalah iya, apakah mau melakukan upaya hukum yang lain, apakah pidana atau perdata, itu juga sudah dimungkinkan gitu ya. Nanti kalau misalnya perdata, ketika sudah masuk di pembuktian begitu, maka kita akan bisa bicara kepada majelis hakim bahwa majelis kami sudah mengirimkan somasi sebanyak 3 kali, tidak ada tanggapan, tidak ada itikat baik, memang kami melayangkan gugatan ini begitu. Jadi sebagai dasar bahwa kita ini nggak asal gugat aja, tapi memang sudah memberikan kesempatan yang cukup kepada lawan kita untuk sebenarnya kita udah berbaik hati loh, yuk bisa yuk penuhin perjanjiannya, yuk bisa yuk jangan ingkar janji kayak gitu sih intinya. Selanjutnya Bapak, Raisa juga penasaran terkait dengan pendaftaran merek tadi. Kira-kira yang dari Bapak lihat itu apa aja sih sebenarnya tantangan yang dihadapin oleh para UMKM atau pelaku usaha dalam hal pendaftaran merek? Kenapa gitu beberapa UMKM atau pelaku usaha itu belum mendaftarkan merek mereka? Apakah memang mereka itu kurang kesadarannya itu untuk mendaftarkan mereknya, atau ada mungkin tantangan lainnya, misalnya biaya pendaftaran merek yang terlalu mahal gitu, dan apakah ada solusinya terkait hal tersebut? Oke, tantangannya kalau biaya tentunya subjektif ya. Ada yang merasa biayanya mahal, ada yang karena kan mahal apa murah itu tergantung apakah kita memahami value dari pendaftaran tersebut begitu. Pendaftaran merek itu seharusnya di angka sekitar 3 jutaan untuk satu kali pendaftaran untuk satu kelas merek gitu ya. Eh, Cuman masalah yang sering saya hadapi sama klien saya adalah telat daftar. Artinya apa? Ketika kita bikin usaha awal-awal, kita tidak merencanakan ke depannya. Artinya kita bikin usaha, kita nggak mikir bahwa kira-kira kan dari bikin usaha, misalnya bikin soft drinks deh, atau bikin teh tarik deh gitu ya, atau bikin apapun gitu. Itu kan harusnya kita ngelihat bahwa idealnya saya mau bikin brand misalnya teh tarik segar gitu ya. Apakah brand ini sudah ada sebenarnya? Jangan sampai kita bikin dulu, udah lumayan jalan bisnisnya, sudah mulai dikenal oleh sekitar kita, begitu mau didaftarin, ternyata udah ada nama dengan yang sejenis, jadinya nggak bisa didaftarkan. Itu yang paling sering. Jadi kita tidak harusnya ketika kita bikin bisnis dari awal tuh sudah mempersiapkan dari sisi legalnya. Makanya itu pentingnya ketika bikin bisnis awal itu punya rekan atau kita bisa ngobrol lah dengan orang yang memang paham hukum gitu. Kira-kira apa sih yang harus dipikirin? Oh, saya mau branding nih, misalnya mau bikin logo, bikin apa, itu semua duit ya. Cuman ketika kita nggak tahu bahwa, oh ternyata merek tuh harus didaftarin dan nggak bisa sama yang lain. Setelah saya jalan setahun, kan branding tuh setahun pasti nggak murah gitu. Ada effortnya, ada uangnya, ternyata saya mau daftarin, udah ada mirip, kayak gitu. Dan harus mau nggak mau, saya ganti branding saya secara ulang gitu loh. Kan kayak bangun brand dari awal lagi begitu. Itu kendala yang utamanya. Oke,
Oke, terima kasih Bapak sudah menjawab sekali. Oh ya, dan ini ada pertanyaan dari teman kita di Zoom. Saya Raisa izin baca. Saya Aini dari WP Surabaya izin bertanya, apakah UMKM dapat didaftarkan dengan badan usaha perseroan perseorangan dan bagaimana bila terjadi pilot? Oke, saya jawab. Intinya UMKM itu kan bukan sesuatu yang didaftarkan ya. UMKM itu kan status atas seberapa skala usaha kita. Apakah usaha kan UMKM ya, usaha eh, kecil, mikro dan menengah begitu kan. Mikro, kecil dan menengah, UMKM. Itu adalah dari skala berapa sih pendapatan usaha teman-teman setiap tahunnya. Apakah masuk ke mikro, apakah ke kecil atau sudah menengah begitu. Jadi itu bukan sesuatu yang eh, apa ya, submission base atau apa, pendaftaran, dibasiskan pada pendaftaran. Memang kalau dia UMKM dengan nilai revenue tertentu itu mendapat keringanan pajak juga setahu saya. Sekarang itu kalau nggak salah, bahkan kalau revenue-nya masih di bawah 500 juta setahun itu nggak perlu bayar pajak. Di atas itu tapi di bawah 4,8 miliar setahu saya, atau 2, sekian ya, saya lupa, harus di cross check lagi, itu cuma bayar 0,5% dari pendapatan bulanan, pendapatan kotor begitu. Memang ada ketentuan-ketentuan yang meringankan seperti itu. Nah, untuk ketentuan-ketentuan seperti itu memang harus didaftarkan. Dan saya, setahu saya belum ada batasan mengenai apakah kalau PT perseorangan yang di Cipta ya, yang baru Ciptaker itu nggak boleh UMKM, ya boleh aja, nggak apa-apa begitu loh. Karena kan toh setahu saya batasannya perseroan yang perseorangan itu kan cuma boleh dilakukan oleh WNI misalnya. Terus juga maksimal setahun tuh bikinnya 1 atau 2 gitu, setahu saya. Saya nggak, sejujurnya saya belum pernah handle sih untuk yang perseorangan ini karena limitasinya terlalu banyak dan agak nanggung sebenarnya. Mendingan sekalian langsung PT atau CV begitu kan. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana bila pilot? eh Sebenarnya jarang sih ya kalau UMKM sampai pilot, karena pilot itu kan suatu proses yang panjang dan mahal. Kalau kita bicara UMKM, pilot mungkin lebih tepatnya kayak bubaran aja kali gitu ya. Karena kalau pilot artinya sudah ada persidangan, sudah ada pakai kurator, ada harta pilotnya, maka asumsinya kalau sampai sudah ada harta pilot dan walaupun nggak ada di aturannya, boleh sih UMKM juga pilot. Cuman kan untuk effort bayar kurator, bersidang itu semua nggak murah begitu ya. Agak kurang, kayaknya agak kurang pas kalau disandingkannya dengan UMKM. Tapi kalau memang pertanyaannya adalah UMKM pilot bagaimana, ya tidak ada bedanya dengan PT ataupun CV yang pilot, maka ketentuannya mengikuti tetap sama. Jadi UMKM tidak akan merubah proses kepilotan, itu sih. Oke Bapak, terima kasih. Dan apakah dari Kak Aini sudah terjawab pertanyaannya? Oke, sudah terjawab. Raisa izin bertanya lagi. Tadi Bapak ada menyebutkan terkait misal kita sudah punya merek ya, tapi karena terbatas dengan wilayah hukum dan teritorial, jadi ketika kita mau mengembangkan usaha di luar negeri, namun ternyata nama usaha kita itu sudah terdaftar gitu. Sudah ada orang yang memiliki nama usaha yang sama dengan kita. Nah, jadi kalau misalnya ada case begitu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Apakah kita harus mengubah branding dan juga nama merek usaha kita atau bagaimana? Itu pertanyaan yang jawabannya agak sulit. Kenapa? Karena kecuali kita memang dari awal sudah tahu nih, oh saya mau ekspansi nanti 2 tahun lagi ke Singapura, maka kita bisa yang namanya dari awal menggunakan Madrid Protocol. Jadi sudah ada kesepakatan antara negara-negara anggota Madrid Protocol, 100 sekian negara kalau nggak salah, bahwa yang tadinya mesti daftarin merek di setiap negara, sekarang bisa didaftarin cukup di negara anggota untuk semua negara anggota. Nah, tapi tetap biayanya kan nggak murah nih biayanya, begitu kan? Terus tadi pertanyaannya adalah, kalau udah terlanjur ada yang di negara lain itu seperti apa? Ya nggak bisa. Karena kan jadinya tetap first to file. Mereka sudah duluan pakai di negara sana. Misalnya kita mau daftarin merek Coca-Cola gitu ya, Coca-Cola di Amerika, ya nggak bisa. Karena mereka udah punya di sana dari awal gitu loh. Terus solusinya apa? Solusinya ya ganti branding, mau nggak mau. Makanya dari awal memang pentingnya kita untuk melakukan business planning seperti itu gitu loh. Gitu sih jawabannya. Baik, terima kasih Bapak.
Nah, teman-teman, masih dibuka nih satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup dan kita alihkan ke sesi selanjutnya. Jadi bagi teman-teman, silakan untuk bertanya, ya boleh raise hand atau ketik di kolom chat Zoom. Oke, sepertinya udah jelas banget ya pemaparan materi dari Bapak Hans. Sebelumnya, Raisa ingin berterima kasih kepada Bapak. Terima kasih banyak Bapak Hans atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Bapak Hans sudah panjang lebar menjelaskan kepada kita terkait dengan hukum untuk UMKM, lalu bahas dari berbagai perspektif dan sudut pandang, mulai dari hukum kontrak, hukum ketenaga kerjaan, dan beberapa ilmu penting lainnya.